Halo para pemburu film, how are you today? Good night, Silver Queen, Coklatos, Bang Bang. Welcome back again with me, Patir The Aus. Sesuai diri sendiri, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Runner 2020. Oh ya, tidak ada catatan karena 2 jam lagi saya harus memancing ke Sungai Cetepus. Kita langsung saja masuk ke alur cerita. Di awal cerita kita akan diajak flashback 10 tahun ke belakang di mana Joey dan orang tuanya mengalami tabrakan yang menewaskan keduanya. Ini adalah Ryan, dia merupakan kakak Joey dan anak tertua dari kedua orang tua tadi. Ryan yang saat itu sedang mengikuti pertandingan rugby diberitahu pelatihnya bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat dan hanya adiknya yang selamat. Sejak saat itu Ryan berjanji kepada dirinya sendiri akan merawat dan membesarkan adiknya Joey dengan sepenuh hati. Seperti kebanyakan saudara pada umumnya, seorang kakak akan selalu khawatir kepada adiknya, apalagi Joey yang saat itu sudah menginjak usia 17 tahun atau bisa disebut dewasa, pasti sudah matang dan sudah layak melakukan pengencerotan. Untuk itu, Ryan menetapkan beberapa peraturan kepada Joey untuk tidak bergaul sembarangan dengan pacarnya dan tetap tinggal di rumah. Namun Joey malah terasa terkekang dan tidak nyaman dengan perlakuan sang kakak, dan dia memutuskan untuk menuruti kata hatinya. Ryan, could you be a normal brother for... What do you say about this? So look, it's my job. No, it's not, Ryan. Shut up. I'm almost 18. I don't need you looking over my shoulder telling me everything I'm doing. You know, man, don't even worry. Dan dari sinilah kekacauan mulai terjadi. Malam itu Joey pergi bersama pacarnya yang bernama Michael untuk menonton pertandingan baseball, dan setelah selesai mereka pun pergi ke clubbing hingga Joey melanggar jam malam yang telah ditetapkan oleh kakaknya Ryan. What did I do something? Nothing. I've never been kissed before. Wait. You really like me right now. I really like you. Ryan sudah mencoba mengingatkan Joey untuk segera pulang karena sudah terlalu malam, namun Joey tidak menghiraukan pesan kakaknya tersebut. I will never ask you for anything. Be here in 30 minutes. So? Namun tak disangka hal mengecewakan pun terjadi. Tak kala Joey melihat pacarnya sedang melakukan pengecerotan dengan wanita lain, dia pun marah dan menampar Michael. Michael yang kesal pun pergi dan meninggalkan Joey sendirian di clubbing. I gotta go. No, everything's great. Michael, wait! You okay? Joey mencoba menelpon Ryan namun tidak berhasil karena sudah terlalu malam dan Ryan sudah tertidur. Hingga akhirnya Joey bertemu seorang laki-laki menawarkannya untuk mengantarkan pulang, namun Joey menolak. Tak diduga, pria tersebut tiba-tiba membius dan menculik Joey. Pagi itu, betapa terkejutnya Ryan mengetahui Joey adiknya sudah tidak ada di kamar. Kemudian dia bertanya kepada sahabatnya Cutter. Cutter sendiri adalah sahabat Ryan sejak kecil yang kebetulan sedang menginap di rumahnya. Ryan yang mulai panik kemudian menghubungi semua teman sekolah adiknya termasuk pacarnya Michael. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Joey. Tidak lama kemudian Michael pun datang dan menceritakan kejadian di clubbing semalam. Older, had blonde hair. Tanpa pikir panjang, Ryan menuju ke clubbing bersama Michael. Di sana, Ryan bertemu dengan penjaga dan menanyakan apakah adiknya berada di sini. Namun penjaga tersebut merasa takut dan bingung melihat Ryan. Michael pun teringat bahwa semalam sebelum dia pergi ada seorang laki-laki yang berbicara dengan Joey. Michael pun menanyakan kepada penjaga siapa orang tersebut. Dan ternyata penculik Joey adalah pemilik clubbing itu sendiri. Mereka pun ditunjukkan ke tempat di mana Joey disandra. Di tengah perjalanan, Ryan menelpon Cutter dan meminta dia ikut membantunya. Sesampainya di sana, Ryan mendapati adiknya terikat dan mulutnya dibungkam kain. Dan ternyata Joey tidak sendirian karena ada banyak wanita lain yang menjadi korban di sana.
Namun naas para penculik mengetahui keberadaan Ryan dan langsung memukulnya hingga tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Cutter datang dan membangunkan Ryan. Keadaan pun mulai kacau saat mereka mencari petunjuk kemana para penculik itu akan membawa adiknya. Rupanya nasib baik masih berpihak kepada Ryan. Mereka menemukan sebuah dokumen yang berisi data para korban dan para pembeli atau penadang wanita-wanita tersebut. Oh my God. Rupanya Joey adiknya akan dijual dan dijadikan sebagai wanita pengencrot untuk melayani para pria hidung polos. Para penculik tersebut merupakan sindikat perdagangan wanita dan prostitusi online terbesar di Texas. Karena memiliki wajah yang cantik, Joey sangat diminati dan sudah ada yang membooking-nya dengan harga yang sangat mahal dibandingkan dengan korban lainnya. Lady Daniels. Now go to the room. Transaksi pun dimulai dan Joey harus pasrah melayani nafsu para hidung belang tersebut. So your name's Angel? Please stop. Please. Please. Keberadaan para penculik pun diketahui Ryan yang lewat pesan singkat yang dikirim Joey, dan tak lama kemudian Ryan dan Cutter pun sampai di lokasi. Tak diduga, Ryan justru tertangkap dan Cutter harus tewas karena tertembak. Ryan dan Joey dibawa ke suatu tempat yang merupakan camp utama. Di sana banyak sekali para sandera dari seluruh dunia. Dan faktanya, selain dijadikan sebagai wanita pengencrot, beberapa mereka pun dipaksa untuk bekerja secara ilegal. Para penculik pun tidak segan-segan membunuh dan menyiksa para sandera yang berusaha kabur. Did you run with one of my girls? I will teach you a few. Di sisi lain, Michael yang merasa bersalah karena tidak ikut membantu Ryan akhirnya memberanikan diri melapor kepada polisi. Michael ternyata memiliki bukti rekaman yang diambil secara diam-diam saat di clubbing. Hey, Sheriff. Yes, You're ma'am. gonna want to take this one. There's a girl, Stevens. Dan faktanya, selain pelaku sindikat human trafficking, mereka juga merupakan gembong narkoba yang sudah sejak lama dicari oleh polisi. And now you want me to let your sister go, is that right? Just a kid. Damn, is she sexy. Berbekal keterangan dari Michael, polisi pun berhasil melacak keberadaan Ryan dan Joey. Meskipun agak terlambat, para penjahat pun berhasil ditangkap. Sementara itu, Ryan harus dilarikan ke rumah sakit karena perutnya tertusuk. Setelah pulih, Ryan dan Joey kembali hidup normal, dan peristiwa itu membuat Joey sadar bahwa semua yang dilakukan Ryan adalah yang terbaik untuk dia. Tamat, ending yang cukup mengencrotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sayangilah saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Jangan seperti Patrick yang hanya memikirkan saus tartarnya. Saya Patir beserta jajaran tim IQM2 mengucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa makan. Good night.